Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Serta selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Nisa Husnuzan tentunya dalam Tribun Timur Update edisi hari ini, Selasa 29 Oktober 2024. Dalam beberapa menit ke depan Tribuners, kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda, khususnya informasi yang datang dari Kabupaten Sinjai Utara, di mana Polres Sinjai menggelar press release pengungkapan kasus pencurian pada hari Senin 28 Oktober kemarin. Liputan selengkapnya tentunya akan dilaporkan oleh rekan reporter kami. Untuk itu izinkan saya menyapa. Selamat sore rekan Takwa Ainun. Oke, selamat sore rekan di studio. Iya, dapat dijelaskan rekan Takwa bagaimana kronologis dari pembobolan toko dan rumah warga ini sendiri? Sebelumnya selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Polres Sinjai menggelar press release pengungkapan kasus pencurian pada Senin 28 Oktober kemarin. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Sinjai, Ibtu Andi Rahmatullah. Ibtu Andi Rahmatullah menjelaskan pelaku pencurian yang berhasil diamankan berinisial UN, 49 tahun. UN merupakan spesialis pembobol toko dan rumah warga serta mobil kampas yang berhasil dibekuk oleh tim Resmo Polres Sinjai. Pelaku ditangkap di rumah kontrakannya yang terletak di Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone. Adapun modus operandi UN atau tersangka berkeliling pada malam hari untuk mencari mobil kampas terparkir dan barang-barang dengan kondisi kurang pengawasan atau pengamanan pemiliknya. Selanjutnya, Kasat Reskrim Polres Sinjai mengatakan aksi pencurian itu dilakukan tersangka di dua kabupaten, yakni di Kabupaten Bulukumba dan di Kabupaten Sinjai. Tersangka tersebut berasal dari daerah Jeneponto. Pelaku awalnya pindah lokasi melakukan pencurian di daerah Tanete, Kabupaten Bulukumba. Dari lokasi tersebut, tim Resmo Polres Sinjai melakukan pengintaian setelah ada laporan. Dari hasil pengintaian itu, tim Resmo saat Reskrim Polres Sinjai menemukan mobil di rumah kontrakannya dengan sejumlah barang bukti. Alhasil, terungkap beberapa tempat kejadian perkara yang laporan polisi dilaporkan sejumlah polsek di Kabupaten Sinjai. Adapun 6 lokasi tersebut adalah di Desa Sanjai, Desa Patongko, Desa Gantarang, Desa Rabika, Desa Sautenga. 5 desa itu merupakan wilayah di Kabupaten Sinjai dan 1 kelurahan di Kabupaten Bulukumba, yakni Kelurahan Tanete. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas adalah tabung gas 3 kg sejumlah 56 buah, Indomie buku 29 buah, alat cukur jenggot 29 buah, obat-obat 1 dos, permen 3 toples, kursi plastik 4 buah, dan beberapa tenda plastik. Kasat Reskrim Polres Sinjai Ibtu Rahmatullah mengaku bahwa penangkapan ini merupakan hasil kerja keras dari tim Satreskrim Polres Sinjai yang terus melakukan penyelidikan kasus ini sejak dilaporkan pertama kali diterima oleh pihak kepolisian. Ibtu Rahmatullah berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah hukum Polres Sinjai. Selain itu, penangkapan ini juga merupakan bukti nyata dari upaya yang dilakukan oleh Polres Sinjai untuk menindak tegas pelaku kejahatan di wilayah hukum Polres Sinjai. Atas aksi tersebut, Kasat Reskrim Polres Sinjai memberikan hukum kepada tersangka, yakni pasal 363 ayat 1 K3E dan SKUHP pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun. Oke rekan, saya kembalikan. Baik, apakah dapat dijelaskan pula rekan Takwa mengenai bagaimana kemudian proses penangkapan dari para tersangka dan apakah ada perlawanan yang diberikan oleh para tersangka saat penangkapan dilangsungkan? Jadi penangkapan itu dilakukan setelah dilakukan pengintaian. Pada saat pelaku diamankan tidak ada perlawanan. Dan diketahui bahwa aktivitas pelaku ini pada siang hari itu merupakan wira swasta atau menjual coto di Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone. Uh, Namun pada malam hari mereka pelaku melakukan aksinya dengan mencuri di Kabupaten Sinjai dan 1 TKP di
Kabupaten Bulukumba. Sementara diketahui bahwa pelaku ini merupakan warga Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, dan saat ini pelaku sudah diamankan di Mapolres Sinjai untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Ya, baik. Dan lantas, apakah sudah dijelaskan juga oleh pihak terkait mengenai apa kemudian hukuman yang akan dijatuhkan dan seperti apa upaya yang diberikan agar memberikan efek jera untuk para pelaku, rekan? Untuk pelaku tersendiri itu dibukakan hukum 7 tahun, maksimal 7 tahun penjara. Dan dari informasi yang dihimpun pada saat press release kemarin, Satreskrim Polres Sinjai masih melakukan pengembangan dan akan mencari siapa penada dari barang bukti yang dijual, karena ada dari informasi yang dihimpun Satreskrim Polres Sinjai itu sudah ada barang yang dijual oleh pelaku. Terima kasih rekan Takwa atas laporan dan liputan lengkapnya, dan tentunya kami ucapkan selamat kembali bertugas. Terima kasih rekan. Ya, dan Tribuners, kami juga telah menghimpun video mengenai bagaimana kemudian putusan dan hasil ringkus spesialis pembobol toko dan rumah warga dilaksanakan oleh Polres Sinjai yang digelar dalam press release pengungkapan kasus pencurian pada hari Senin kemarin. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kelurahan Tanete, Sinjai berhasil mengungkap kasus pencurian barang atau yang terjadi di beberapa lokasi di Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba. Dari hasil penyelidikan terhadap tersangka U, dan inilah mulai sejak 20 Agustus 2024 terhadap tersangka U ini sudah diintai, sudah dilakukan pengamatan, namun pada tanggal 25 Oktober baru bisa terungkap, yang mana pada di belakang saya atau di samping saya, mobil ini pada saat sudah di rumahnya, pada saat sejumlah malam jual prabu ya, ya. Bahwa sementara terungkap 5 laporan polisi, yang mana laporan polisi nomor LPB 19/8 SPKT Polsek Sinjai Timur garing Polres Sinjai 20 Agustus 2024, 2 laporan polisi model B 230/9 Romawi SPKT Polres Sinjai. Laporannya ada dilaporkan di Polsek Sinjai Tengah, ada di Polsek Sinjai Barat. Dan 5 LPB garing 10 Romawi garing 2024 SPKT Polsek Sinjai Tengah terkait dengan dugaan pencurian atau tindak pidana pencurian antar kabupaten, baik terhadap tersangka inisial U umur 49 tahun, LPB garing 10 09/10 2024 SPKT Polsek Sinjai Tengah Polres Sinjai tanggal 4 Oktober 2024. 4 kejadian pada hari Selasa 20 Agustus, pada hari Sabtu 21 September, pada hari Jumat 4 Oktober, pada hari Jumat 4 Oktober, pada hari Rabu 9 Oktober, pada tanggal 25 Oktober. Polisi di Polsek Bulukumba
ulangi Polsek Bulukumba, Polres Bulukumba yang berbeda. Pada awalnya terhadap tersangka melakukan pencurian di daerah Kelurahan Tanete. Sinjai berhasil mengungkap kasus pencurian barang atau yang terjadi di beberapa lokasi di Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba. Dari hasil penyelidikan terhadap tersangka U. Dan inilah mulai sejak 20 Agustus 2024 terhadap tersangka U ini sudah diintai, sudah dilakukan pengamatan. Namun pada tanggal 25 Oktober baru bisa terungkap, yang mana pada di belakang saya atau di samping saya, mobil ini pada saat sudah di rumahnya, pada saat sejumlah malam jual tabung ya, sebentarnya. Bahwa sementara terungkap 5 laporan polisi, yang mana laporan polisi nomor LPB 19/8 SPKT Polsek Sinjai Timur Polres Sinjai 20 Agustus 2024. 2 laporan polisi model B 230/9 Romawi SPKT Polres Sinjai. Laporannya ada dilaporkan di Polsek Sinjai Tengah, ada di Polsek Sinjai Barat. Dan 5 LPB _10 Romawi 2024 SPKT Polsek Sinjai Tengah terkait dengan dugaan pencurian atau tindak pidana pencurian antar kabupaten. Baik terhadap tersangka inisial U umur 49 tahun, LPB _10 09/10 ulangi 2024 SPKT Polsek Sinjai Tengah Polres Sinjai tanggal 4 Oktober 2024. 4 kejadian pada hari Selasa 20 Agustus, pada hari Sabtu 21 September, pada hari Jumat 4 Oktober, pada hari Jumat 4 Oktober, pada hari Rabu 9 Oktober, pada tanggal 25 Oktober. Polisi di Polsek Bulukumba, ulangi Polsek Bulukumba, Polres Bulukumba yang berbeda. Pada awalnya terhadap tersangka melakukan pencurian di daerah Kelurahan Tanete. Sinjai berhasil mengungkap kasus pencurian barang atau yang terjadi di beberapa lokasi di Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba. Dari hasil penyelidikan terhadap tersangka U. Dan inilah mulai sejak 20 Agustus 2024 terhadap tersangka U ini sudah diintai, sudah dilakukan pengamatan. Namun pada tanggal 25 Oktober baru bisa terungkap, yang mana pada di belakang saya atau di samping saya, mobil ini pada saat sudah di rumahnya, pada saat sejumlah malam jual tabung ya, sebentarnya. Oh, sambur.
bahwa sementara terungkap 5 laporan polisi, yang mana laporan polisi nomor LPB 19/8 SPKT Polsek Sinjai Timur garing Polres Sinjai 20 Agustus 2024. 2 laporan polisi model B 230/9 Romawi SPKT Polres Sinjai. Laporannya ada dilaporkan di Polsek Sinjai Tengah, ada di Polsek Sinjai Barat. Dan 5 LPB garing 10 Romawi garing 2024 SPKT Polsek Sinjai Tengah terkait dengan dugaan pencurian atau tindak pidana pencurian antar kabupaten. Baik terhadap tersangka inisial U umur 49 tahun, LPB garing 10 09/10 2024 SPKT Polsek Sinjai Tengah Polres Sinjai tanggal 4 Oktober 2024. 4 kejadian pada hari Selasa 20 Agustus, pada hari Sabtu 21 September, pada hari Jumat 4 Oktober, pada hari Jumat 4 Oktober, pada hari Rabu 9 Oktober, pada tanggal 25 Oktober. Polisi di Polsek Bulukumba, Polsek Bulukumba, Polres Bulukumba yang berbeda. Pada awalnya terhadap tersangka melakukan pencurian di daerah Kelurahan Tanete. Sinjai berhasil mengungkap kasus pencurian barang atau yang terjadi di beberapa lokasi di Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba. Dari hasil penyelidikan terhadap tersangka U. Dan inilah mulai sejak 20 Agustus 2024 terhadap tersangka U ini sudah diintai, sudah dilakukan pengamatan. Namun pada tanggal 25 Oktober baru bisa terungkap, yang mana pada di belakang saya atau di samping saya, mobil ini pada saat sudah di rumahnya, pada saat sejumlah contoh pagi hari malam jual tabung ya, sebenarnya. Bahwa sementara terungkap 5 laporan polisi, yang mana laporan polisi nomor LPB 19/8 SPKT Polsek Sinjai Timur garing Polres Sinjai 20 Agustus 2024. 2 laporan polisi model B 230/9 Romawi SPKT Polres Sinjai. Laporannya ada dilaporkan di Polsek Sinjai Tengah, ada di Polsek Sinjai Barat. Dan 5 LPB garing 10 Romawi garing 2024 SPKT Polsek Sinjai Tengah terkait dengan dugaan pencurian atau tindak pidana pencurian antar kabupaten. Baik terhadap tersangka inisial U umur 49 tahun, LPB garing 10/09/10 2024 SPKT Polsek Sinjai Tengah Polres Sinjai tanggal 4 Oktober 2024. 4 kejadian pada hari Selasa 20 Agustus, pada hari Sabtu 21 September, pada hari Jumat 4 Oktober,
pada hari Jumat 4 Oktober, pada hari Rabu 9 Oktober, pada tanggal 25 Oktober. Polisi di Polsek Bulukumba, Polsek Bulukumba, Polres Bulukumba yang berbeda. Pada awalnya terhadap tersangka melakukan pencurian di daerah Kelurahan Tanete. Sinjai berhasil mengungkap kasus pencurian barang atau yang terjadi di beberapa lokasi di Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba. Dari hasil penyelidikan terhadap tersangka U. Dan inilah mulai sejak 20 Agustus 2024 terhadap tersangka U ini sudah diintai, sudah dilakukan pengamatan. Namun pada tanggal 25 Oktober baru bisa terungkap, yang mana pada di belakang saya atau di samping saya, mobil ini pada saat sudah di rumahnya, pada saat sejumlah contoh pagi hari malam jual tabung. ya, sebenarnya. Sementara terungkap 5 laporan polisi, yang mana laporan polisi nomor LPB 19-8 SPKT Polsek Sinjai Timur Polres Sinjai 20 Agustus 2024. 2 laporan polisi model B 230-9 Romawi SPKT Polres Sinjai. Laporannya ada dilaporkan di Polsek Sinjai Tengah, ada di Polsek Sinjai Barat. Dan 5 LPB _10 Romawi 2024 SPKT Polsek Sinjai Tengah terkait dengan dugaan pencurian atau tindak pidana pencurian antar kabupaten. Baik terhadap tersangka inisial U umur 49 tahun, LPB _10 09 ulangi 2024 SPKT Polsek Sinjai Tengah Polres Sinjai tanggal 4 Oktober 2024. 4 kejadian pada hari Selasa 20 Agustus, pada hari Sabtu 21 September, pada hari Jumat 4 Oktober, pada hari Jumat 4 Oktober, pada hari Rabu 9 Oktober, pada tanggal 25 Oktober. Polisi di Polsek Bulukumba, Polsek Bulukumba, Polres Bulukumba yang berbeda. Pada awalnya terhadap tersangka melakukan pencurian di daerah Kelurahan Tanete. Sinjai berhasil mengungkap kasus pencurian barang atau yang terjadi di beberapa lokasi di Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba. Dari hasil penyelidikan terhadap tersangka U. Dan inilah mulai sejak 20 Agustus 2024 terhadap tersangka U ini sudah diintai, sudah dilakukan pengamatan. Namun pada tanggal 25 Oktober baru bisa terungkap, yang mana pada di belakang saya atau di samping saya, mobil ini. Demikian informasi yang kami sajikan dalam Tribun Timur Update edisi kali ini. Jangan lupa saksikan informasi dan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.